daripada orang yang alim, tidak berakhlak. Dan lucu jadinya manakala orang yang berilmu itu tidak berakhlak. Karena ilmu yang benar akan membawa kepada manusia berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Sehingga Nabi Muhammad SAW katakan, orang yang beriman yang utama adalah orang yang beriman yang berakhlak yang baik. Akhlak yang baik ini jalan surga, Pak. Di waktu Nabi ditanya tentang amal apa yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan ke surga, Nabi hanya mengatakan dua. Ada dua amal besar yang menjadikan asbab manusia itu dimasukkan ke surga. Artinya bukan amal itu yang memasukkan ke surga. Jika manusia mengamalkan itu, maka dia lancar menuju surga. Apa dua amal besar itu? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari indahnya hadis ini. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berakhlak kepada Allah Ta'ala. Orang yang harmonis hubungannya dengan Allah. Dan orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Artinya apa? Surga itu didapat manakala seseorang lancar hubungannya dengan Allah dan lancar hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah adalah ibadah, takwa. Hubungan dengan manusia adalah akhlakul karim. Adalah akhlakul karimah. Jemaah rahimakumullah. Akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW katakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, membaguskan akhlak. Nabi diutus di satu kaum yang tidak berakhlak pada masa itu. Satu kaum yang berbicara tidak pakai etika. Satu kaum yang bertindak tanpa peri kemanusiaan, karena ada akhlaknya. Di situ Nabi kita Muhammad SAW diturunkan. Maka Nabi itu disanjung oleh Allah. Sanjungan Allah apa kepada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia. Yang menyanjung Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala. Engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak inilah jembatan-jembatan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi tidak pernah mengumpat. Nabi tidak pernah mencaci. Dan Nabi sendiri yang katakan, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan akhlaknya orang yang beriman yang suka caci mencaci, kutuk mengutuk, walal fahish, perkataan dan perbuatan yang keji, dan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ini yang Nabi sampaikan kepada kita. Artinya jemaah sekalian, mengatur kehidupan yang baik di antara sesama manusia dengan jembatan akhlakul karimah, ini adalah sebuah ketakwaan. Ini adalah sebuah ibadah yang besar. Saking Islam itu mengatur agar manusia itu berakhlak, cara menyampaikan salam pun diatur. Jika kalian berjalan dan kalian melewati orang yang duduk, maka yang berjalan yang dulu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jika kalian sendiri melewati orang berdua, maka yang sendiri lebih dulu mengucapkan salam. Jika kita naik kendaraan, orang jalan kaki, jangan nang jalan kaki berdahulu. Yang naik kendaraan berdahulu mengucapkan salam.
Ini semua rentetan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah orang yang sering selalu memulai mengucapkan salam kepada siapapun. Jamaah rahimakumullah. Ma min syai'in asqala fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Tidak ada sesuatu ibadah yang lebih berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Tidak ada yang melebihi kecuali min khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah nilai sebuah ibadah yang tertinggi daripada segala ibadah apapun. Artinya memelihara keharmonisan antara yang satu dengan yang lain adalah sebuah ibadah besar. Pantas kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlakul karimah adalah jalan menuju surga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina yudriku bihusni khuluqih." Seorang mukmin yang akhlaknya baik darajati qaimul laili was shaimun nahar, meimbangi derajat orang yang bangun malam hari salat malam dan mengimbangi derajat orang yang puasa pada siang hari. Apalagi orangnya pemuasa, pembangun malam, akhlaknya baik. Nabi katakan akhlakul karimah, akhlak yang baik, mengimbangi ibadah salat malam dan mengimbangi puasa pada siang hari. Artinya besar sekali dalam pandangan Islam. Abu Darda radhiyallahu an mendengar Nabi bersabda, "Ma min syai'in yud'u fil mizan asqalu min husnil khalqi wa in sahibu husnul khuluq la yablugha min darajati sahibis saum was shalah." Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Tidak ada yang lebih berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat kecuali orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak yang baik menyeimbangi orang yang salat malam dan orang yang berpuasa pada siang hari. Kita mengenal orang itu berakhlak yang baik dari tutur kata, dari adab bersama sesama, dari tindakan. Tutur kata ukuran yang pertama. Karena apabila dia suka berkata kasar, maka dipastikan dia memiliki akhlak yang tidak bagus, akhlak yang tidak baik. Sampai Nabi Muhammad SAW agar kita tidak berpenampilan kada baik akhlaknya. Apabila kamu bertiga, kata Nabi, maka janganlah berbisik berdua. Ini kan akhlak yang luar biasa. Apabila kita duduk bertiga, maka berdua jangan berbisik. Sehingga yang lain kada tersinggung. Kada panglamun berbisik. Tapi bahasa daerahnya. Nang dihigane orang kada tahu ungut-ungutnya apakah aja nyanyi pandirakan orang tadi. Jadi apabila bertiga, seorang yang berakhlak itu berbicara yang bisa ketiga-tiganya mencerna. Ketiga-tiganya bisa mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang orang lain tidak aman. Jirannya kada aman lawan gangguannya. Baik ucapan
baik perbuatan. Semua ini kepada akhlakul karimah. Kepada akhlakul karimah. Akhlak yang buruk menghapuskan berbagai macam ibadah. Menghapus berbagai macam ibadah. Apalagi nang berakhlak buruk ini kada tapi pak ibadah. Pak ibadah ya Rasulullah, wanita itu sholat malamnya sangat kuat. Kemudian puasa pada siang hari, kada henti-henti. Tapi penyakitnya satu, orang lain tidak pernah aman daripada ocehannya. Suka memandar orang, menyindir orang, apapun. Ini ibadahnya kuat wahai Rasul. Kata Nabi, wanita itu di neraka. Artinya, sholat malamnya, puasa siangnya, infaknya, sedekahnya, hangus. Hangus. Kemudian datang lagi melaporkan, kami bertetangga dengan seorang wanita yang sangat santun, wahai Rasul. Nyaman kami menerima ucapannya. Ibadahnya biasa-biasa aja, wahai Rasul. Artinya, dia tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak sekuat wanita pertama. Tapi Nabi katakan, wanita yang kedua itu ahli surga. Ahli surga. Apa yang menjadikan yang ibadahnya biasa-biasa masuk surga, yang ibadahnya sangat kuat masuk neraka? Akhlakul karimah. Ucapan-ucapan yang menyakitkan kepada orang lain. Menyindir bang sama. Kan ada yang akhlaknya kada bagus tapi caranya licik. Caranya licik, menyindir. Muha ke lain tapi menembak lawan orang lain. Ini berbahaya. Amal ibadah kita hancur. Jika ada yang tidak tepat, nasihati, sampaikan dengan baik-baik. Dan inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Beliau mengatakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk surga seseorang yang tidak aman tetangganya dengan gangguannya. Baik gangguan itu ucapan atau gangguan itu perbuatan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga pantas sekali manakala seorang sahabat Ansor ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang yang beriman yang paling utama? Yang paling utama yang dimaksud pada pandangan Allah dan pada pandangan Rasul. Maka Nabi katakan orang yang akhlaknya bagus. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul. Memang semua sahabat itu dekat dengan Nabi. Jabir ini pernah sholat berduaan dengan Nabi. Pada saat Nabi menjadi imam dan Jabir menjadi makmum, maka Jabir berdiri di sebelah kanan Nabi Muhammad SAW dan berdirinya sejajar. Jadi kalau makmum satu kan usah ke belakang. Allahu Akbar, Nabi takbir, Jabir ada di sebelah kanan, Allahu Akbar takbir. Di tengah Nabi dan Jabir sholat, masuk lagi satu sahabat yang lain, Jabbar bin Sakhar. Jabbar bin Sakhar bingung. Kalau Jabir makmum Nabi ada di sebelah kanan, Jabbar berpikir, mungkin aku makmum kedua, aku berdiri di sebelah kiri. Karena dia tidak mengerti. Akhirnya dia mengangkat tangannya dan bertakbir di sebelah kiri. Allahu Akbar. Nabi menjadi imam, makmum dua orang kiri dan kanan. Tapi setelah itu Nabi melepaskan sedekapnya. Nabi tekan kedua-duanya. Jabir dengan tangan kanannya, Jabbar dengan kirinya. Maka mundur keduanya. Paham isyarat Nabi. Artinya kalau ente berdua, ente jadi makmumnya di belakang. Jadi makmumnya di belakang. Kalau satu di sama. Ini banyak banget. Padahal kada mengerti nak kayak ini. Banyak nang kada mengerti. Maka betapak lagi pluk di tapaknya. Allahu Akbar jarinya. Di belakangnya. Di belakang. Jika makmum imam yang mengerti boleh imam memberikan isyarat. Isyaratkan biar dia maju. Tapi kada maju-maju juga kan.
kada maju-maju jua. Imam boleh melangkah dua langkah ke belakang biar sejajar. Tapi coba aja melangkah ke belakang, ini melangkah juga ke belakang. Kada mengerti. Kepiat sholat ringan tapi kada mengerti. Seperti apa? Sahabat Nabi. Beliau tidak mengerti. Jabbar bin Sakhar kada mengerti. Mengangkat tangan di sebelah kiri. Nabi mundurkan dia berdua. Jabir bin Abdullah berkata, Anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq. Luar biasa. Apa kata Nabi kepada Jabir? Orang yang sangat aku cintai dan orang yang dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat. Orang yang sangat kucintai dan orang yang dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Siapa? Ahasinakum akhlaqo. Orang yang akhlaknya bagus. Orang yang akhlaknya bagus. Kemudian wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah. Orang yang paling aku tidak suka, aku benci. Dan orang yang jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. As-sarsarun. Apa artinya as-sarsarun itu? Yaitu orang yang banyak bicara tapi tidak bermanfaat. Apabila sidin datang, setengah jam orang jadi pendengar aja. Merocos menyambung kada ada henti-hentinya. Banyak pembicaraan. Kada bermanfaat. Aku kada suka, kata Nabi. Kada suka orang yang seperti itu. Kemudian wal mutasyaddiqun, orang yang mengolok-olok sesama. Mengolok-olok sesama ini adalah orang yang tidak berakhlak. Hingganya kekurangan orang lain yang dibicarakan habis-habisan. Baik kekurangan fisik yang nyata itu ciptaan Allah Ta'ala. Kekurangan fisik. Pendek umpamanya, tinggi umpamanya, bentuk mukanya diolok-olok. Kata Nabi, aku benci dengan perilaku seperti itu. Menghina sesama manusia itu kesombongan. La yadkhulul jannah man kana mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan. Kesombongan yang kecil ada dalam hatinya. Tidak akan masuk surga. Sahabat bertanya, Anna rajulun saubu hasanan wa na'lu hasanah. Ada seorang laki-laki yang pakaiannya bagus, rapi, dan sandalnya bagus. Maksudnya, apakah itu yang dimaksud sombong, wahai Rasul? Maka Nabi katakan tidak. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Kebenaran ditolak, manusia dihina. Lengkap ini kesombongan. Apabila ada salah satu, sudah termasuk sombong. Maka di dalam Islam Allah Ta'ala melarang keras dalam Al-Quran. Memanggil manusia dengan gelar-gelar yang buruk. Apalagi gelar-gelar itu seperti gelar-gelar binatang. Yang orangnya tidak berkenan. Yang orangnya tidak berkenan. Kalau orangnya berkenan, atau dia justru dikenal dengan gelar itu, kada masalah. Ada di kampung Nangaran Udin beberapa ikung. Ngalih kita memenandai apabila disambat Udin. Udin mana? Udin Baras jadinya. Sidin bertukar berjual Baras. Itu bukan gelar menyakitkan, bukan. Untuk mengenal identitas. Kan Nangaran Udin itu banyakan, Pak ya? Banyakan. Tidak apa-apa. Tapi jika menggelarnya dengan gelar yang buruk, maka sudah kehilangan akhlakul karimah.
kehilangan akhlak. Maka aku tidak suka as-sarsarun, orang yang bicaranya banyak tapi tidak bermanfaat. Aku tidak suka al-mutasyaddiqun, orang yang mengolok-olok sesama. Dan aku tidak suka al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah, kata sahabat, wahai Rasul, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Kami mengerti apa yang disebut dengan sarsarun, orang yang banyak bicara. Kami mengerti apa yang disebut dengan al-mutasyaddiqun, orang yang mengolok-olok sesama. Qad alimna sarsar. Pamal mustafaihikun. Al-mustafaihikun. Apa yang dimaksud al-mustafaihikun itu? Maka Nabi Muhammad SAW katakan, qala al-mutakabbirun. Al-mutafaihikun, al-mutakabbirun. Orang yang sombong. Nabi katakan, 3 golongan yang jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan Rasulullah SAW. Orang yang banyak bicara yang tidak bermanfaat. Orang yang menghina sesama. Dan orang yang sombong. Ada satu golongan yang sangat Nabi cintai dan dekat kedudukannya pada hari kiamat. Orang yang memiliki akhlakul karimah. Maka akhlak itu sangat penting. Sangat penting. Ilmu yang banyak tanpa akhlak kada banyak bermanfaat. Bahkan pada saat kita mencoba menyampaikan ilmu yang kita miliki tanpa akhlakul karimah, kita akan dicibir habis-habisan. Akhlak menjadi ukuran seseorang baik atau tidak. Sehingga Nabi mengajarkan doa lawan kita. Apa yang Nabi ajarkan doa lawan kita? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu agar jangan engkau berikan kepada hamba akhlak yang buruk. Padahal Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, orang yang memiliki akhlak yang sangat besar, yang sangat agung. Nabi tetap berdoa, ya Allah, berikan akhlak yang baik. Jangan engkau berikan kepadaku akhlak yang buruk. Artinya, yang pertama, manusia yang beriman yang utama adalah manusia yang berakhlak yang baik. Sahabat Ansor itu bertanya lagi, mal aqyas, manusia beriman yang cerdas seperti apa wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi menjelaskan, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang beriman yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat dengan kematian. Bismillah. Ingat mati ini hidayah, Pak. Ingat mati ini petunjuk. Banyak orang yang bergelut dalam kematian, urusan kematian, kada ingat mati. Bentuk rukun kematian. Maaf, tiap hari Sidin mencatat bila ada kematian. 20.000, iurannya masuk. Tapi apabila subuh azan berkumandang, nang pengurus rukun kematiannya kada sholat. Artinya dia bekerja atau beraktivitas dalam urusan kematian, tetapi lupa dengan mati. Tapi ini kada terlalu parah. Nang parah benar tuh tukang gali lubang pun kada ingat lawan mati. Tukang gali lubang, nah bu, nang meninggal nih di luar daerah, rencananya datang pagi sebelum zuhur. Qadarullah halangan di jalan macam-macam sehingga sampai azan zuhur kada datang. Azan zuhur orang lewat. Di mana nang tukang tambuk bertiga tadi orang? Sekali janguk bersembunyi dalam lubang bertiga-tiga.
Kada tertarik karena lubang. Doa kita tuh banyak kadang-kadang yang membuat alqah itu di dekat dengan masjid, padahal tidak terlalu baik. Karena Nabi menganjurkan jangan di depan masjid. Tiap hari menggali lubang, tapi tidak ingat dengan kematian. Artinya ingat kepada kematian itu satu petunjuk dari Allah Ta'ala. Aksiru zikra hazimil ladzah. Banyak-banyak ingat dengan yang menghilangkan kelezatan. Apa yang menghilangkan kelezatan? Mati. Semangka yang manis, apabila sudah mati, kada manis lagi. Rambutan yang manis, kada manis lagi. Masakan apa yang bisa dimakan oleh orang mati? Kada ada. Kecuali hidup lagi. Jadi masakan-masakan jangan dikirimi orang yang mati. Karena sidin kada kau lagi memakan. Artinya apa? Jamaah sekalian, ingat yang memutuskan kelezatan adalah kematian. Kematian memutuskan kelezatan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana dahsyatnya kematian itu? Bagus bagi kita apabila ada saudara kita yang hendak mati, tengok sebagai pelajaran lawan kita. Dengan berbagai macam orang hendak mati itu kita lihat. Abdullah bin Amr bin As berbisik di telinga bapaknya. Pada saat Amr bin As sudah napasnya sepotong-sepotong. Kematian sudah dekat. Abdullah berbisik kepada ayahnya. Ya abati siplil maut. Wahai ayah, ceritakan kepadaku bagaimana orang hendak mati itu. Ini kuitan hendak mati, saking hendak betakutnya sidin lawan kematian itu, persis betakun lawan hendak orang mati. Mungkin kalau betakun lawan orang lain kada purun. Ayah, ceritakan kepadaku orang hendak mati itu seperti apa. Kata ayahnya, seperti bernapas di lubang jarum. Bernapas di lubang jarum. Lubang hidung yang saling luasan nih. Apabila sudah tersumbat hendak mati, kada kau bernapas. Seperti diletakkan sebiji gunung di atas dada. Gunung ditaruh di atas dada. Amr bin As menggambarkan kayak itu orang hendak mati anakku. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi yang luar biasa, ayah dan bapak ini. Ini cerita bapakku waktu beliau hendak mati. Padahal Amr bin As, sahabat Nabi yang husnul khatimah. Nabi mempercayakan banyak kepada Amr bin As. Terutama Nabi percayakan dia cukup lama sebagai gubernur Umar bin Khattab ya, gubernur Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Yang ditegur oleh Umar habis-habisan. Kenapa? Karena pada saat seorang anaknya Umar yang bernama Abdurrahman termasuk dalam golongan orang yang minum minuman keras. Kalau bahari itu minuman keras, hukum Islam dicambuk. Amr bin As mencambuknya di tempat yang jauh dari orang lain karena ini anak kepala negara. Umar mendengar itu, Umar marah habis-habisan. Dan Umar panggil anaknya ke Madinah, dia yang mencambuknya sampai akhir hayat. Keadilan yang dia tampakkan. Dan Umar berkata, kehancuran orang-orang masa lalu adalah yang meringankan hukum pada saat yang melanggar hukum keluarga pejabat. Keluarga pejabat melanggar hukum ringan. Ujar istilah orang Jawa ini yang sangat populer itu, tajam ke atas kah, tajam ke bawah. Tajam ke bawah hukumnya. Ke atas, tumpul ke atasnya. Ini kehancuran kata Umar bin Al-Khattab. Apa jamaah sekalian rahimakumullah? Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Kepada pianlah apabila azan lah, ulun jamulun bisa kada anak. Mentelawat sedikit kada bapak kalah. Dan datanglah sakratul maut dengan hak, dengan benar. Zalika ma kuntum minhu tahid. Itulah yang kamu selalu lari dari kematian. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan,
Di dalam Al-Quran tentang kematian, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Jika ajal sampai, tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa didahulukan. Berdahulu kadakawa, ditunda kadakawa. Apabila ajal tepat waktu, maka terjadilah kematian itu kepada siapapun. Bersiaplah kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Seperti kita juga wafat. Dengan wafatnya Nabi bersedih para sahabat dan bersedih anak beliau yang beliau sayangi, Fatimah radhiyallahu anha. Bersedih istri beliau. Ada dua kalimat yang sangat sempat ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib tentang pesan Nabi di waktu Nabi hendak mati. Nabi berpesan adalah sholat dan santunilah orang-orang yang lemah. Sholat dan santuni orang yang lemah. Ternyata ulama menggambarkan pesan Nabi ini adalah hablum minallah. Sholat adalah amal individu, kesolehan individu. Santuni orang lemah adalah kesolehan sosial. Dua ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Dimudahkannya kita menjelang datangnya kematian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم رحمكم الله. حاذوا بين المناكب والأكدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.